Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadidan dengan NIM 210209501010 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini saya akan bawakan materi yang berjudulkan tentang memori. Sistem memori dalam elektronika digital seringkali diperlukannya penyimpanan data sementara sebelum data diolah lebih lanjut. Memori atau penyimpanan data adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Elemen dasar memori adalah flip-flop, yang dimana kita sudah mempelajarinya pada materi yang minggu lalu. Setiap flip-flop menyimpan sebuah bit data, sehingga untuk menyimpan data n bit diperlukan n buah flip-flop yang disusun dan sedemikian rupa dalam bentuk register. Flip-flop memori 1 bit, sedangkan register memori n bit dengan satu lokasi, dan memori merupakan penyimpanan data n bit m dan m lokasi. Berikutnya, random access memory atau RAM. Salah satu jenis peralatan memori semikonduktor yang digunakan dalam elektronika digital adalah memori dalam masuk acak atau random access memory. RAM dapat mengingat informasi yang pernah dimasukkan berupa 1 dan 0 ke dalam memori. Informasi ini ialah dapat dibaca atau dipanggil kembali. RAM IC statis dan dinamik. RAM 7489 merupakan unit penyimpanan 64 bit dalam bentuk IC yang memegang 16 kata sepanjang 4 bit. IC RAM semikonduktor dibagi ke dalam jenis statik dan dinamik. RAM statik menyimpan data dalam suatu elemen seperti flip-flop. Hal ini disebut statik karena menyimpan data 0 dan 1 selama IC memiliki daya. Berikutnya itu read only memory atau ROM. ROM digunakan sebagai memori yang tidak mudah hilang karena data memori ini tidak akan hilang meskipun daya dimatikan. ROM atau ROM masuk programmer memori dengan program yang aman, hanya digunakan pada aplikasi produksi dalam volume tinggi karena besarnya biaya penyetelan awal, dan PROM digunakan untuk aplikasi dengan volume yang lebih rendah dan memerlukan memori permanen. ROM juga digunakan untuk memecahkan masalah logika terkombinasi. PROM atau Programmable Ready Only Memory. PROM dapat berfungsi sebagai halnya ROM, tetapi PROM dapat diprogram oleh pengguna maupun pabrik yang memberikan PROM kosong dengan semua bit yang nilainya 1 atau 0. Penggunaan akan memprogram kepingan tersebut dengan menghembuskan saklar arah tunggal pada tempat tertentu yang bertujuan untuk mengubah aras logika pada tempat-tempat tersebut. Sekali diprogram, PROM tidak dapat kita ubah lagi. Sedangkan EPROM, Ensemble Program Ready on Memory, pada EPROM pengguna dapat menghapus data yang telah tersimpan dan mengubah programnya. Program yang telah tersimpan dapat dihapus dengan menyinarkan sinar memori dengan sinar ultra ungu lewat jendela pada IC. Proses ini dapat memakan waktu kira-kira 20 hingga 30 menit. Setelah proses ini, keadaan IC akan kembali kosong dan siap untuk diprogram ulang. EPROM, Electronic Ensemble Program Ready. EEPROM atau Electronic Ensemble Program Read Only Memory mengatasi kelemahan EPROM. Isi EEPROM cepat dihapus dan diprogram ulang di tempat dengan menggunakan isyarat elektrik yang sesuai. Lokasi-lokasi tertentu dari EEPROM dapat dihapus dan diprogram ulang tanpa mengganggu yang lain. Memori inti magnetik. Pada komputer digunakan dua jenis memori, yaitu memori semikonduktor dan memori inti magnetik. Memori inti magnetik merupakan metode penyimpanan data yang tahan lama dan umumnya digunakan dalam memori pusat pada suatu komputer. Memori inti magnetik berdasarkan pada karakteristik inti ferrit kecil. Inti ferrit merupakan sepotong bahan ferromagnetik seperti besi. Inti ferrit digunakan sebagai magnetik kecil yang mana jika arus melalui kawat akan membentuk flux magnetik. Berikutnya kita akan masuk ke rangkaian penjumlahan dan pengurangan. Dalam rangkaian penjumlahan terdapat adder, yang mana penambahan dan terdiri dari half adder dan full adder. Sedangkan dalam pengurangan atau subtractor terdiri dari half subtractor dan
full subtractor. Half adder. Half adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder adalah bukti kebenaran penjumlahan bilangan biner 2 input dan memiliki dua input dan 1 output hasil penjumlahan sum dan 1 output sisa penjumlahan carry. Berikut ini adalah gambar dan tabel kebenarannya dari half adder. Berikutnya full adder atau skema simbol untuk bit adder 1 dengan in dan code digambar di sisi blok untuk menekan penggunaan dalam multi bit adder. Sebuah sirkuit logis full adder yang melakukan operasi penambahan pada 3 bit biner ditulis sebagai A, B, dan C in. Penambahan penuh menghasilkan jumlah bit output dan mewakili dengan sinyal C out dan is. Half subtractor mengurangi 2 buah bit input dan menghasilkan nilai hasil pengurangan remain dan nilai yang dipinjam brown out. Berikut di bawah ini adalah rangkaiannya. Full subtractor mengurangi 2 bilangan yang telah dikonversikan menjadi bilangan biner. Masing-masing bit pada posisi yang sama saling dikurangkan. Full subtractor mengurangkan 2 bit input dan nilai brown out dari pengurangan bit sebelumnya. Rangkaian digital full subtractor. Baik, demikian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.